Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dinda Nuraisyah, NIM 2021701, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Pemikiran Politik Islam, semester 2. Di video ini, saya akan menjelaskan rangkuman materi mata kuliah pengantar ilmu politik. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, karena kata Atta Halilintar, subscribe itu gratis. Materi pertama yaitu pengantar ilmu politik. Mari kita mulai dari kata ilmu. Ilmu merupakan suatu proses kegiatan terhadap suatu kondisi dengan menggunakan berbagai cara, alat, dan metode ilmiah guna menghasilkan pengetahuan. Tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu, tapi semua ilmu itu adalah pengetahuan, karena pengetahuan itu dikatakan sebuah ilmu jika mempunyai 3 dimensi, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Menurut saya sendiri, ilmu politik adalah yang membahas atau yang mempelajari pemikiran dan pemakaian kekuasaan untuk membahas tentang masalah dan tujuan kehidupan yang berkaitan dengan masyarakat dan juga negara. Materi kedua, yaitu unsur-unsur negara. Unsur-unsur adalah bagian-bagian untuk membentuk sesuatu, sehingga apabila salah satu bagian tidak terpenuhi, maka sesuatu itu tidak memenuhi syarat. Suatu negara biasa dikatakan sebagai negara apabila unsurnya semua lengkap, ada pemerintahan, wilayah, dan pengakuan. Materi ketiga, yaitu ilmu politik dan perkembangannya. Ilmu politik adalah perkenaan dengan hubungan antara manusia satu sama lainnya dalam bentuk adanya pemahaman, penghayatan, sampai peraturan mengenai hal-hal memperoleh, mempertahankan, dan menyelenggarakan kekuasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Ilmu politik sendiri yang sebagai pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 sebelum Masehi, seperti dalam karya Herodotus, Plato, dengan kitab politik. Materi keempat, yaitu sejarah perkembangan ilmu politik. Sejarah perkembangan ilmu politik dikaji dalam 2 hal, yaitu yang pertama, secara umum. Secara umum ini berbagai sudut pandang dari para filsuf yang mengkonstruksi pandangan ilmu politik. Yang kedua, sejarah perkembangan ilmu politik secara khusus, yaitu sebelum masa kemerdekaan. Sesudah masa kemerdekaan pada periode ini dapat diperkirakan pengajaran ilmu politik pada permulaannya sangat dipengaruhi oleh pendekatan yuridis. Materi yang kelima, yaitu konsep dasar, paradigma politik, dan implementasinya. Paradigma politik adalah rangkaian refleksi dari nilai-nilai filosofis hingga sistem politik dan kebijakan. Sistem politik Indonesia harus sesuai dengan Pancasila sebagai paradigma, yaitu sistem politik demokrasi. Demokrasi berarti kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 6 adalah materi terakhir, yaitu tentang politik dan sistem pembangunan. Peran politik dalam sistem pembangunan nasional adalah memberikan dukungan dengan kontinu sejak kebijakan politik, agar ketahanan nasional dapat terwujud melalui upaya mewujudkan ketahanan subsistem atau aspek-aspek pembangunan lainnya. Agar dapat menjalankan peran dengan baik, maka secara internal sistem politik Indonesia mestinya meningkatkan kinerjanya melalui perbaikan perangkat perundang-undangan di bidang politik, meningkatkan sosialisasi, komunikasi, rekrutmen, internalisasi, partisipasi politik yang sehat, hingga tercermin dalam budaya politik yang mencerminkan nilai-nilai simbiosis idealis. Kemitraan kualitatif dalam diri para politisi terpanggil dan sifat kewarganegaraannya ketika peran sebagai suprastruktur politik serta dengan derajat terwakilan yang tinggi.